Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Yunus, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Inhil, Provinsi Riau. Saya tergabung di kelas 045 dengan fasilitator Ibu R. Sinta Dewi Sekarwati dan pengajar praktek Ibu Siti Mai Saroh. Kali ini kami akan membahas materi tentang modul 3.1 tentang koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini kami akan mencoba merefleksikan apa yang kami pahami terkait pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menjawab apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Jadi ini merupakan salah satu pengalaman yang kami dapat dari proses pembelajaran di kelas, bahwa murid dan model pembelajaran di kelas itu seperti apa yang kami lakukan. Apakah cara pandang kepada siswa dan cara belajar siswa itu sudah sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara atau belum. Adapun proses pembelajaran di kelas yang selama ini yang kami lakukan, memandang murid satu, menyamaratakan kemampuan siswa. Jadi siswa di sini kami perlakukan dalam artian memiliki potensi yang sama, yaitu siswa dianggap mampu untuk menerima materi pembelajaran. Itu satu. Kemudian yang kedua, siswa akan paham apabila guru yang menjelaskan. Jadi siswa di sini hanya sebagai subjek untuk menerima ilmu daripada guru. Jadi di sini lebih banyak kami melaksanakan model atau metode ceramah, karena itu yang dianggap pas, karena siswa kalau sesama mereka yang bercerita mungkin tidak paham, maka lebih banyak guru yang memiliki peran aktif untuk mentransfer ilmu. Yang ketiga adalah kelas yang tenang menandakan guru berhasil menguasai kelas. Jadi tak kala kami mengajar, kami menganggap dengan kondisi kelas yang tidak ribut, yang tidak ada aktivitas yang lain selain duduk mendengarkan apa yang diceramahkan atau yang diberikan oleh guru, itu kami anggap itu merupakan kelas yang sudah berhasil. Ternyata apa yang selama ini kami lakukan setelah mempelajari modul 1.1 terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara,
ternyata kami menyadari banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah kami lakukan. Oleh karenanya, kami mencoba untuk memperbaiki dalam proses memandang murid, begitu pula dalam proses pembelajaran. Apa yang berubah atau apa yang akan kami lakukan setelah mengetahui dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan kami terapkan di kelas atau di sekolah. Yang pertama yang kami pahami terkait potensi. Siswa memiliki potensi yang berbeda-beda, khususnya kemampuan di dalam memahami materi pembelajaran yang diterima. Ada yang sekali disampaikan langsung memahami materi. Ada yang sekali melihat langsung diingat. Ada pula yang berulang-ulang penjelasan baru memahami materi yang disampaikan. Artinya siswa itu harus dipahami potensi yang dimiliki agar peserta didik itu bisa berkembang lebih baik ke depannya. Yang kedua adalah kodrat zaman. Sumber ilmu pengetahuan adalah guru. Akan tetapi, pada saat sekarang ini bukan menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Banyak sumber pengetahuan yang bisa diperoleh dengan memanfaatkan teknologi yang kita miliki sekarang ini. Artinya, dalam proses pembelajaran, guru harus memanfaatkan konteks kekinian atau konteks zaman yang ada sekarang ini, di mana kita semua itu akrab dengan teknologi, dan teknologi itulah yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk proses pembelajaran, sehingga anak atau peserta didik itu akan semakin bersemangat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah menuntun. Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik yang mereka senangi. Jadi di sini kita memberikan pilihan apa atau metode apa yang mereka senangi terkait materi pembelajaran yang akan kita lakukan. Bisa mereka memilih, bisa belajar di labor, bisa mereka belajar di lapangan, atau mungkin bisa juga belajar di dalam kelas. Jadi ini semua kita mengarahkan selama proses pembelajaran yang diinginkan oleh peserta didik itu bisa membuat mereka bahagia, membuat mereka senang, dan yang terpenting adalah mereka memperoleh ilmu sebaik-baik dari materi yang kita ajarkan. Selanjutnya, dari pemahaman konsep Ki Hajar Dewantara, apa
yang segera saya lakukan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Sehingga bukan cuma tataran konsep saja, tetapi bisa kami aplikasikan secara langsung. Adapun yang akan kami lakukan yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, kami akan memahami potensi yang dimiliki siswa. Jadi kita akan lebih akrab, kita akan lebih mengenal siswa yang kita ajar, baik itu kemampuan dalam berpikir, begitu pula dengan karakter individu masing-masing. Yang kedua adalah di dalam proses pembelajaran kami akan menggunakan teknologi. Ya. Teknologi digunakan dalam proses menjadi salah satu sumber pengetahuan di dalam membantu guru untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik. Sehingga dengan pemanfaatan teknologi tersebut, siswa bisa belajar sesuai dengan keinginan mereka. Apakah mereka lebih suka melihat, apakah mereka lebih suka mendengar, atau mereka pun juga lebih suka kedua-duanya. Jadi kita arahkan untuk mereka belajar dengan menggunakan teknologi. Dan yang terakhir adalah kami akan melaksanakan kesepakatan kelas, baik itu terkait dengan metode pembelajaran, cara pembelajaran, dan begitu pula terkait dengan cara evaluasi. Ini kita lakukan bersama-sama sehingga dengan kesepakatan kelas yang kami lakukan, maka akan menghasilkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan membahagiakan bagi peserta didik. Demikianlah refleksi dan kesimpulan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasinya yang bisa kami lakukan di sekolah atau di kelas. Semoga ini bisa kami terus laksanakan dengan semangat untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Sekian untuk tugas modul 1.1. Semoga kita melaksanakan dengan sebaik mungkin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.